Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya pemirsa Kalteng TV, bersama saya Abe dan bersama Ibu Ana. Kita sekarang berada di mana, coba tebak? Kita ada di Kampung Lauk, resto, cafe, tempat nongkrong, tempat pesan makanan khas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Bu Ana, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, pelanggan Kampung Lauk. Kita masih tetap buka loh. Jam berapa sampai jam berapa Ibu buka? Kalau bukanya kita agak mundur sedikit ya, dari jam 8 karyawan baru datang. Jadi mungkin persiapan sekitar jam 10 ya, mungkin ya, bisa terima orderan sampai jam 7. Jam 7 malam aja. Biasanya kan kita jam 9 malam ya, artinya sekarang jam 7 aja udah lah. Ya. Nah, dicatat tuh jam bukanya karena sekarang ada imbauan dari pemerintah kan, bukanya jam berapa, termasuk harus take away atau bungkus. Jangan di sini, nanti kena razia. Iya. Nah, mungkin ada strategi dan ada tips dan trik bagi para pelaku usaha lainnya yang sekarang sama-sama berjuang nih. Ya, berjuang banget sih. Gimana kira-kira yang dilakukan Kampung Lauk ini apa untuk menggait pelanggan Kampung Lauk di rumah gitu? Kita ya mungkin sama dengan pelaku usaha lainnya, dampak dari keadaan sekarang, corona, yang harus kebijakan pemerintah harus merumahkan beberapa harusnya stay di rumah, karyawan pun dan sebagainya, itu mempengaruhi kunjungan terutama ke tempat Kampung Lauk nih ya, untuk makan dan lain sebagainya. Biasanya kan kita bulan-bulan yang seperti ini kan udah bulan-bulan musim paceklik mungkin. Kalau normalnya tanpa ada corona ini bagus-bagusnya sih kunjungan. Oh gitu, secara grafis tahunan. Ya kan, apalagi mau arah-arah Ramadan betul. Kita biasanya siap-siapkan promo Ramadan gitu kan, itu. Nah akhirnya ya tidak terjalankan sih yang itu. Akhirnya saat ini harus memutar kepala ya, betul. Untuk nyari. Harus lebih berpikir keras lagi gimana caranya Kampung Lauk tetap buka walaupun kita tidak bisa memanggil tamu untuk makan di sini, kita tapi siapkan untuk makan di rumah. Nah, yang makan di rumah kalau mau tetap menikmati menu hidangan Kampung Lauknya bisa ada di rumah. Betul, bawa Kampung Lauk ke rumah. Iya, bawa Kampung Lauk ke rumah. Tinggal didata tuh di rumah ada berapa orang. Betul. Sendiri juga boleh. Betul. Jadi kita juga ada layanan antar delivery order, free ongkir. Nah, free ongkir. Dan ada juga beberapa menu yang kita diskonkan. Nah, ada diskon. Kita bikin paket-paket juga, Mas. Paket-paket khusus. Betul. Hashtag paket namanya juga kita sesuaikan lah, paketnya di rumah saja. Paket di rumah saja gitu. Di rumah saja tetap makan Kampung Lauk gitu. Khasnya Palangkaraya. Jadi jangan khawatir yang bosan, jenuh masakan di rumah, masakan sendiri kan bisa order ya. Tetap. Jadi kalau bicara kesulitan di masa-masa pandemi COVID-19 atau Corona nih, kesulitan yang dialami Kampung Lauk sendiri apa nih? Pasokan bahan atau apa mungkin? Kalau bahan sih kayaknya stabil. Kita kan bahan bakunya ikan ya Mas ya. Artinya kan untuk sekarang sih sebenarnya ikan juga harganya turun. Mungkin karena juga ya mempengaruhi nelayan juga kali ya. Keadaan seperti itu juga mempengaruhi. Jadi mungkin ya itu tadi mereka supaya ikannya itu laku mungkin juga harus menurunkan harga ikan. Betul. Jadi kebetulan harga ikan yang memang bahan baku kita kan memang ikan ya, bahan utamanya menu utamanya di Kampung Lauk ini. Alhamdulillah ikan juga tidak melonjak. Harga-harga sembako yang lain juga standar-standar aja sih. Jadi semua pelanggan Kampung Lauk kalau yang aktif di Instagram kemarin sempat ada Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran mengajak kita semua di tengah pandemi Corona
harus banyak-banyak jaga stamina dengan makan ikan gitu. Makan ikan. Salah satu menunya pasti di Kampung Laut. Makan ikan non kolesterol. Betul. Nah, kalau bicara dampak nih, otomatis semua pelaku usaha kebanyakan turun. Betul. Kalau boleh tahu turun sampai berapa persen untuk omset atau pendapatan Kampung Laut ini? Kalau dengan kondisi saat paling terakhir banget nih ya, 80%. 80%. Iya. 80%. Lumayan banget. Bukan lumayan, di atas 50 itu sudah. Iya, jadi nggak kebayang. ya makanya akhirnya kita kan juga harus muter otak gimana tetap caranya. Struggle ya. Harus tetap bertahan. Betul, walaupun keadaan seperti ini, karena ya kita cinta karyawan lah. Betul. Tapi untuk sementara dampak dari SDM sendiri yang dirumahkan berapa persen dari jumlah karyawan? Sekitar 50-an. 50% dirumahkan ya. Sementara tapi kan ya. Ya, sementara. Jadi jangan khawatir. Nanti ketika kondisi sudah normal pasti bakal ramai lagi dan amin. Kita bisa kongko-kongko lagi di sini. Semoga. Nah, mungkin ada harapan dari Ibu Ana selaku owner, selaku pelaku usaha gitu kepada pemerintah, kepada pelanggan Kampung Laut gitu. Kepada pemerintah dulu deh. Mungkin ada kebijakan yang pasti banyak atau ada pajak resto, ada iuran ini itu. Nah, seperti apa itu, Bu? Saya mengharapkan sih ya, artinya untuk kebijakan pelaku usaha terutama di yang saya jalani ini kan, kalau resto itu kan ada pajak 10% gitu kan. Nah, kita sih mengharapkan pasti terutamanya itu. Betul. Paling tidak dapat ini ya lah, hasil lah kata kemudahan. Ya, apalah namanya kemudahan itu, mungkin pemerintah lebih bijaksana lagi kan. Betul. Dan kebetulan juga kita kan ada lokasi sebelah Kampung Laut ini kan, satunya kan masih kontrak dengan dinas terkait gitu kan. Nah, saya juga harapkan, saya pribadi mungkin bisa lah ada penangguhan atau betul lah, apa gitu kan. Walau ya sudah pasti udah bisa nebak sendiri lah. Betul. Nah, ini kan bukan rahasia inilah, semua pasti udah tahu, udah semua sektor kalau menurut saya ini pasti mengalami dampaknya dari virus. Tapi mungkin mudah-mudahan lah ada pihak berwenang nanti nonton acara kita, karena kita keliling beberapa pelaku usaha. Ini loh realitanya. Kita tidak mengeluh tapi kita ungkapkan apa adanya. Mudah-mudahan bisa jadi data, bisa jadi referensi untuk mengambil kebijakan, Bu ya. Nah, pesan bagi para pelanggan Kampung Laut yang sekarang ada di rumah. Pesannya untuk pelanggan Kampung Laut yang harus stay di rumah. Kalian kalau masih merindukan makanan, menu-menu dari kita siap mengantar ke rumah Anda. Nah, kalau untuk makan di tempat sementara ini masih diperbolehkan, cuma memang harus menjalankan protap atau SOP. Ya, physical distancing ya. Physical distancing. Dari depan tadi harus cuci tangan. Betul, harus cuci tangan dan ini dan itu. Alhamdulillah kita tidak diwajibkan yang harus take away aja sih ya. Kalau kemarin ada beberapa petugas yang datang, mungkin karena melihat lokasi Kampung Laut cukup besar, untuk memenuhi jarak jumlah jarak orang gitu, mungkin masih memungkinkan pertimbangannya barangkali gitu. Jadi sementara ini tidak ada saran atau anjuran suruh take away aja, tidak, artinya. Tapi masih, dengan syarat-syarat. Kita harus SK berlaku. Betul, seperti itu. Yang pasti kalau ingin Kampung Laut bertahan sampai nanti akhir pandemi, terus pesan order. Terus order. Jangan biarkan di sini kolaps lah, meskipun dengan kerja keras gitu. Iya, betul. Kita berjuang bareng. Kita masih berjuang, kita masih tetap buka untuk Anda. Biarkan Anda di rumah saja dan kami yang bekerja. Oke, asik. Kami juga bekerja loh, Bu. Kita nyari konten. Oke, Bu. Strategi mungkin yang tadinya
pelanggan ke sini offline, terus sekarang mengharuskan online dan super di dunia maya. Ada orang khusus atau ada staf khusus yang ditugasi di situ? Iya. Akhirnya semuanya pasti ada hikmahnya ya Mas ya. Kita dulu sebenarnya kita sudah punya IG, Instagram ada, Facebook juga ada gitu kan. Cuma waktu itu masih belum terlalu aktif. Nah, beberapa karyawan kita terus fokus pada pelayanan langsung. Ini kan maksudnya pelayanan langsung, tamu-tamu yang datang langsung gitu. Jadi kan kita tidak begitu aktif di dunia maya. Betul. Nah, setelah adanya keadaan seperti ini, mau nggak mau kan kita harus dunia maya, dan orang kan pasti di rumah nggak mungkin bengong doang, pasti kan HP ya, paling enggak kan HP. Udahlah kita gunakan itu untuk sarana promo, sarana memberitahu nih tadi bahwa kita masih buka. Terus kita juga menawarkan beberapa menu-menu yang diskon yang menarik lah untuk ini. Akhirnya karyawan-karyawan saya, kita nggak ada orang yang khusus ya. Iya. Di saat ini artinya itu mereka saya ajak gitu ya. Ayo kita bagaimana kita hidupkan lagi ini. Yang awalnya nggak tahu laptop, nggak ngerti, aduh ibu saya nggak tahu laptop gimana gitu kan. Ya malu yang karyawan saya juga. Betul. Mungkin SMA aja ya ininya kan, SDM lulusannya itu kan. Yang lama udah nggak pegang laptop, lama udah nggak ini kan. Akhirnya harus gitu, harus akhirnya belajar. Ya hikmahnya itu tadi, akhirnya mereka juga pinter harus memacu juga diri dan menyesuaikan. Betul, itu harus menyesuaikan keadaan. Kita kalau tidak eksis di dunia maya, kita pun nggak akan bisa dapat merangkul, karena pelanggan sementara ada di dunia maya, bukan di dunia nyata itu. Betul. Dunia nyatanya ini. Betul, dunia nyatanya ya seperti ini. Dunia mayanya yang saat di rumah saja itu. Rumah saja itu tadi. Makanya akhirnya kita mengajak semua karyawan, kan kebetulan karyawan-karyawan juga masih muda-muda ya. Nah, anak-anak muda ini biasanya untuk gadget nih kan lumayan kenceng banget itu. Benar. Jadi udah dirangkul, mereka pun juga mungkin sesuatu yang baru bagi mereka kan. Akhirnya mereka juga kayak mau belajar. Nah, hikmahnya di situ. Yang dulunya mungkin mereka udah lama gak pegang laptop, lama gak pegang, kita nggak main data, nggak main foto, nggak main video, nggak main unggah ke sana kemari. Akhirnya kita sampai bikin video kan. Kita sampai bikin video manual loh Mas itu. Iya. Karyawan saya sendiri modelnya. Iya. Ngomong ada yang belibet, jadi lucu-lucu, ada pulang-pulang. Tapi banyak di situlah. Tapi akhirnya itu tadi, jadi tapi ya saya salut dengan karyawan-karyawan saya yang ada ini. Luar biasa, mereka pun supportnya juga, mereka yang bekerja juga, semangatnya mereka juga. Artinya saya juga tanpa mereka mungkin tidak ada apa-apanya itu tadi. Walaupun kadang ide datang dari kita, tapi kan pelaksanaan idenya kalau nggak dibantu dengan karyawan juga kita jadi apa gitu kan. Artinya saya cukup bangga dengan kinerja mereka. Kalau boleh tahu Kampung Lauk ini buka tahun berapa Ibu? 2006. 2006? Iya. 2006 saya masih TK rasanya. Masih TK? Kalau boleh tahu nih, 2006 ya? Iya. 2006 berarti berapa tahun lalu? Kan sempat ada krisis juga nih. Nah, kalau dikatakan krisis yang paling parah atau kondisi paling parah selama ini? Selama buka ya? Iya, selama buka sampai sekarang? Ya ini. Saat ini? Ya, saat ini. Krisis bagaimanapun kita mengurangi omset, otomatis mengurangi, tapi tidak sampai 80% seperti saat ini. Luar biasa deh. Dan sekarang waktunya cepat ya? Iya. Kalau betul kemarin yang menurunnya itu berapa lama itu? Dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu? Nggak nyampe rasanya. Nggak nyampe ya? Saya mulai merasakan penurunan yang begitu drastis itu semenjak diumumkannya ada yang zona kita Palangkaraya termasuk zona merah. Yang hari pertama itu langsung ada 2 rasanya itu ya? Ya. Nah itu
besoknya udah mulai langsung ya. Itu kalau nggak salah kan pengumuman diinformasikannya ada yang positif itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Kalau nggak salah nih, kalau saya nggak salah. Biasanya hari Sabtu itu kan weekend. Wah, itu udah paling puncak-puncaknya ya. Sebenarnya harusnya Kampung Laut weekend itu udah istilah kata kita ya memang tempat paling paling recommended lah untuk bersama keluarga, untuk melayani customer pelanggan itu kan. Nah itu kita udah persiapan udah kayak biasa ya, dalam artian untuk Sabtu dan Minggu biasanya kita order barang, ini kan udah kayak biasa lah. Kita harapannya kan masih menyambut tamu itu kan. Betul. Nah ternyata itu pun belum ada himbauan dari pemerintah harus stay di rumah kan. Belum terlalu gencar banget gitu. Itu aja udah mempengaruhi. Udah ya menurut saya tuh sudah turun hampir dari turun 20% lah. Betul. Tapi besoknya udah sampai sekarang dah gitulah. Remnya blong. Iya gitu. Kalau kita langsung jelus gitu, makanya ambles aja gitu kan. Nah, akhirnya kita pernah sampai sampai ada tamu itu cuma berapa gitu sehari itu ya. Iya, jadi waktu terakhir Maret Maret saya masih dengan karyawan full ya. Maret dengan full. Karyawan full. Pertengahan Maret kan udah mulai terasa kan itu kan. Nah, pertengahan Maret udah mulai terasa. Tapi kemarin salah satu sisi ada untungnya juga lah, ada baiknya juga lah mungkin bagi para pelaku usaha. Kenapa? Karena pengajuan PSBB atau pembatasan sosial besar-besaran belum dikabulkan untuk Palangkaraya kan. Kalau itu dikabulkan mungkin bakal nggak tahu lah. Tapi tetap kita berdoa yang baik-baik aja kan. Tapi kalau bagi saya melihat seandainya kebijakan yang dimohonkan dari pemerintah daerah kita dikabulkan, itu mungkin kalau untuk kita pelaku usaha yang bisa layanan delivery order, kalau saya prediksi malah mungkin justru bisa meningkat di delivery ordernya itu ya. Di delivery ordernya. Betul. Mudah-mudahan ke situ sih. Kayaknya karena kita mau nggak mau harus. Soalnya kan orang harus di rumah. Betul. Nah, orang kan mungkin kalau saat ini kan kayaknya masih, kalau saya lihat masyarakat masih 50-50 ya. Ada yang menjaga, ada yang tidak, tapi tetap masih mempengaruhi jauh sih ya untuk ini kan. Iya. Bikin paket-paket khusus ya Bu. Iya, kita khusus yang jomblo, khusus yang berkeluarga, khusus yang lagi bingung mungkin itu kan ada. Yang lagi bingung paketnya apa ya kira-kira ya? Yang lagi bingung ini antara mau masak atau beli. Pengen masak tapi mau ke pasar. Ya. Betul. Takut kan di keramaian kan, betul. Iya, kita selalu membikin ya. Yang terakhir ini kita bikin paket hebat. Jadi hemat banget gitu loh. Hemat banget. Hemat banget. Udah kita ada 4 porsi ikan. Wow. Dan ada sayur 1 macam gitu kan. Itu dengan harga cuma 50.000. Itu untuk berapa orang? Untuk berapa orang itu, Bu? Itu bisa makan untuk orang berempat sih. Paket hemat. Berarti kalau seperti saya di rumah sendiri atau pelanggan yang di rumah sendiri, itu bisa jadi sehari lebih bisa setengah hari lah. 4 kali makan kan? 4 kali makan. Oke. Terakhir nih, sebelum kita tutup, sekali lagi harapan kepada semua dan ketika nanti pandemi ini sudah selesai, apa yang mau dilakukan Kampung Laut gitu, ketika COVID sudah berlalu? Semoga ya, kita berdoa semoga pandemi corona segera berakhir. Amin. Harapan saya sebagai muslim sebelum Ramadan, jadi kita bisa Ramadan dengan nyaman, bisa beribadah lagi. Ya harapan saya sih untuk pelanggan Kampung Laut yang betul-betul udah kangen banget, pengen makan di Kampung Laut,
yang bisa sambil makan menikmatin suasana sungai, suasana alam ini kan. Kita tetap buka, selalu buka, artinya dengan beberapa paket-paket yang sudah kita rancang, ya, yang menu-menunya tetap ikan bakar, menu andalan. Menu andalan tetap karena itu ikan khas bakar, Palangkaraya. Betul. Terus paket-paket untuk yang lebih hemat-hemat lagi. Terus ada beberapa diskon-diskon juga. Dan harapan saya yang sudah bagus, yang kita idekan nih kan, udah kita jalankan. Nah, udah bagus sekarang nggak harus tetap lagi COVID ini aja. Mau saya kalau bagus artinya, kenapa anda diterusin? Mungkin gitu. ada rencana atau program yang sempat terkendala gara-gara di COVID ini. Kita kan awalnya dulu pengen delivery order sendiri gitu kan. Pernah dulu kan sebelum Gojek, sebelum Grab, apa namanya muncul gitu kan. Tapi itu cuma sekedar jadi ide, belum sempat terlaksana terrealisasi ya, karena mungkin harus ada beberapa yang lain yang udah betul. Di depan ini yang harus dimaksimalkan gitu kan. Jadi akhirnya setelah saya lihat potensi anak karyawan saya, bisa juga sih mereka ini dan itu kan. Akhirnya wah, ini saya sudah bicara dengan bagian admin saya kan. Ini kalau yang mana yang bagus kita harus tetap yang udah bagus di sini kan, tetap betul. Kita jalankan walaupun ntar corona udah berakhir, artinya yang kembali bagus lagi tetap kita pertahankan. Karena kita tetap mau memperbaikin pelayanan. Betul. Baik pelayanan yang datang langsung makan online, di tempat, offline ya. Iya betul. Yang online juga. Dan kita pasti akan memberi harga-harga yang menarik, paket-paket yang menarik. Oke. Baik, pelanggan Kampung Laut. Itu tadi kisah atau cerita yang agak kurang enak, yang sedih sudah. Dan rencana ke depan juga sudah, makanya terus pesan dan nikmati makanan Kampung Laut. Bisa lewat ojek online atau bisa lewat saya. Kita habiskan dulu tapi. Oke, terima kasih Bu Ana, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dan tetap pantengin Kalteng TV.